Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1, Kota Probolinggo sukses menggelar English Speech Contest atau kontes pidato bahasa Inggris. Setelah melalui tahap seleksi, Senin pagi 12 April 2021, digelar babak final kontes ini di ruang pertemuan MAN 1 Kota Probolinggo di Jalan Jeruk nomor 7, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo. English Speech Contest 2021 ini digelar MAN 1 Kota Probolinggo dengan tema If You Cannot Do Great Things, Do Small Things in a Great Way. Kontes pidato berbahasa Inggris ini dilangsungkan untuk para pelajar tingkat SMP dan MTS. Kontes dilangsungkan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah seleksi yang dilangsungkan pada Maret 2021. Peserta mengirimkan video berisi pidatonya dalam bahasa Inggris dengan tema rasisme. Selanjutnya pada 8-9 Maret, video-video tersebut diseleksi menjadi 10 peserta yang berhak masuk babak final. Dan Senin 12 Maret 2021, MAN 1 Kota Probolinggo menggelar babak final English Speech Contest 2021. 10 finalis terdiri atas 3 pelajar dari SMP Negeri 10 Kota Probolinggo, 1 pelajar dari MTS Miftahul Huda, 1 pelajar dari MTS Nurul Hidayah, 3 pelajar dari SMPK Mater Dei Kota Probolinggo, 1 pelajar dari MTS Negeri 1 Probolinggo, dan 1 pelajar dari SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Di babak final ini peserta kembali berpidato dalam bahasa Inggris dan tanpa teks. Penampilannya dinilai langsung oleh para juri. Racism is usually associated with discrimination against ethnicity, religion, race, of social life, such as education, healthcare, entertainment, and so on. Beliefs, cultures, race, language, color, etc. Then, why do we have third, and discrimination? The law can be probative and punishment. People should learn. Dan setelah semua peserta tampil, Dewan Juri bersidang memilih juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Semua pemenang mendapat hadiah berupa dana pembinaan, trofi, dan sertifikat. Heri Yulianto, guru bahasa Inggris MAN 1 Kota Probolinggo sebagai salah satu juri mengatakan, dalam kontes ini unsur penilainya bukan hanya soal bagus tidaknya dalam berbicara bahasa Inggris di depan umum. Peserta juga dinilai dari segi konten. Dengan tema rasisme, kontennya harus terarah dan ada solusinya. Untuk lomba pidato pada pagi hari ini kita sudah menentukan 6 pemenang. Jadi juara 1, 2, 3 sama juara harapan 1, 2, dan 3. Bagaimana untuk penilaiannya ini, Pak? Untuk penilaiannya kami tadi dari segi konten ya, ini yang utama. Jadi konten itu sangat penting dalam pidato bahasa Inggris. Semisal mereka ada hafal tapi konten mereka bagus, kita akan naikkan. Nah, masalahnya tadi banyak peserta yang mereka itu kontennya itu sangat jauh dari topik, jadi hanya tidak ada solutif gitu ya. Padahal yang kami inginkan adalah dari tema tentang rasisme ini, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bagaimana cara menyelesaikan masalah rasisme. Dan hanya dari 6 ini yang memenuhi solusinya kita temukan dari 6 pemenang ini tentang cara-cara yang sangat-sangat bagus untuk mengatasi masalah rasisme. Kemudian ada juga penilaian tentang intonasi, gesture itu juga penting. Pronunciation is also important when we are delivering speech in English. Jadi pronunciation itu penting karena salah pronunciation satu saja bisa mengakibatkan beda arti dalam bahasa Inggris. So it's very crucial in terms of pronunciation. Jadi dari ke-6 ini sudah bisa disimpulkan bahwa mereka memiliki kompeten dalam konten penyampaian pidato yang berkualitas. Gesturnya sudah oke, kemudian pronunciation-nya juga sudah keren, intonasinya keren. Layaklah dari Dewan Juri 3 ini sudah menentukan ke-6 peserta. Selain itu, skill apa yang perlu diperhatikan untuk menjadi menang itu, Pak? Nah, dari sini saya menyaksikan ada banyak sekali bakat-bakat pembawa pidato bahasa Inggris. Dari video yang sudah kami dapatkan, itu banyak sekali sebenarnya yang harusnya punya bakat. Cuman ketika kami pilih 10, ketika perform langsung di hadapan para hadirin, mereka
apa ya, kalau boleh saya bilang, hilang kepercayaan diri, nervous. Jadi semua yang diingatan mereka jadi lupa semua. Nah, I think this is the thing yang harus kita pay attention. Jadi ketika Anda memiliki kemampuan membujuk orang lain menggunakan pidato yang baik, maka juga harus diselingi dengan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga tidak lupa dengan apa yang ingin dikatakan dan diujarkan kepada para audiens seperti itu. Untuk harapan ke depan untuk bagi peserta pemenang gimana Pak? Untuk harapan pemenang mungkin untuk tahun depan, kalau mereka masih dari kelas 7 sama kelas 8 bisa ikut lagi mengikuti kompetisi pidato bahasa Inggris yang akan diadakan oleh DOCC English Club Man 1 Kota Probolinggo. Itu yang kami harapkan. Terus juga jangan sampai hilanglah kemampuan bahasa Inggris, karena dalam permainan ilmu bahasa, kalau bahasa tidak pernah dipraktekkan maka itu akan hilang. So the more practice you have, the more fluent you become. Seperti itu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi harapan saya ke depan, semoga ini yang sekarang sudah sangat-sangat pro dalam pidato bahasa Inggrisnya tetap terus semangat untuk mengimprove kemampuan bahasa Inggrisnya dan tidak kehilangan ilmu bahasa Inggris yang sudah mereka tanam sudah bagus ini, seperti itu. Dan berdasar penjurian, juara 1 English Speech Contest 2021, gelaran MAN 1 Kota Probolinggo berhasil diraih oleh Nazwa Firdawinata dari SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Juara 2 diraih Morris Jennifer dari SMPK Mater Dei. Juara 3 diraih Hera Yuniarsi dari MTS Miftahul Huda. Sedangkan predikat juara harapan 1 direbut oleh Putri Amelia Prasepti dari SMPN 10 Kota Probolinggo. Juara harapan 2 diraih Amanda Kuensia dari SMPN 10 Kota Probolinggo. Dan juara harapan 3 diraih Natalie Angelin Kencono dari SMPK Mater Dei. Sebelumnya bagaimana persiapannya untuk proses pemenangan? Sebelumnya emang udah pernah beberapa kali juga, jadi tinggal melatih dikit-dikit aja. Bagaimana untuk ini pemenangannya, apa harapannya? Semoga ini nggak jadi yang terakhir, tapi nanti ke depan bisa jauh better lagi. Sebelumnya sudah ada persiapan atau memang sudah ikut pernah sering lomba? Sudah pernah ada persiapan, dan ini pertama kali saya mengikuti lomba seperti ini, lomba pidato. Ya, I do my best to Harapannya ke depannya apa untuk pribadi? First, I want to be more, and ya, semoga aku bisa lebih dari itu. Sebelumnya sudah ada persiapan atau sering ikut lomba? Sudah ada persiapan, tapi jarang. Sudah pernah ikut lomba berapa kali? Lupa. Oh, lupa, sudah banyak. Harapannya ke depannya bagaimana? Bisa dapat juara. Sedangkan Kepala MAN 1 Kota Probolinggo Siti Fatima menyatakan senang atas terselenggaranya kontes pidato bahasa Inggris ini secara sukses. Menurutnya kontes ini merupakan kegiatan tahunan. Acara lomba speech contest yang kita kasih judul Neo CEC. Neo CEC itu artinya Next of Generation Creative English Club. Itu anak-anak yang bikin, sehingga itu merupakan nama terbaru dari klub bahasa Inggrisnya MAN 1 Kota Probolinggo. Acaranya dimulai tanggal berapa ya, 2 minggu yang lalu pendaftaran, kemudian dijuri tanggal 10 ya, tanggal 10, terus ini tanggal 12 untuk finalnya. Tanggal 8 terakhir penyetorannya, kemudian langsung diumumkan malam hari, kemudian preparing untuk technical meeting hari Minggu kemarin untuk menggali potensi anak-anak SLTP, SLTA supaya mengetahui tentang kompetensi bahasa Inggrisnya. Dan ini memang kegiatan rutin dari MAN 1 Kota Probolinggo yang tadi saya terangkan ada 3. Biasanya ada olimpiade, kemudian ada storytelling, dan ada pidato. Namun ini corona, hanya bisa melaksanakan 1 kegiatan. Nilai plusnya bisa membantu seluruh
kita termasuk kegiatan sosial kita ya di bidang pendidikan, terutama di bahasa Inggris, membantu seluruh anak-anak muda SLTP SLTA untuk mengembangkan potensinya di bidang bahasa Inggris, terutama di dalam berpidato bahasa Inggris. Dan yang kedua, nilai plusnya mengenal madrasah lebih jauh, terutama MAN 1 Kota Probolinggo yang tidak dipandang hanya bisa di bidang agama saja. Ya, kita punya program yang lebih dari itu, mengenal, setelah itu bisa mencintai madrasah dan bisa masuk ke MAN 1 khususnya madrasah pada umumnya. Harapannya untuk kedepannya Bu bagaimana? Harapan kedepannya kita masih bisa melaksanakan lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, dan partisipasinya tentunya ya, dan anak-anak mencintai bahasa Inggris karena itu untuk membantu mereka menghadapi era globalisasi ini, era milenial ini yang kita tahu 4.0 sama 4.2 yang digital, yang semua aparatusnya pakai bahasa Inggris itu. Jadi harapannya juga anak-anak nantinya bisa tahu MAN 1 khususnya madrasah pada umumnya, dan mereka bisa tidak ragu lagi untuk masuk MAN 1 Kota Probolinggo. Acara ini tahunan memang Bu ya? Iya, tahunan. Laporan Andika Aprianto, Tada Today TV.